Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi kita mengudara di sore hari ini untuk melihat kondisi dan progres terkini dari pengerjaan sirkuit Mandalika di satu hari ini yang kita pantau saat ini pukul 17.30 waktu Indonesia bagian tengah, yang dimana untuk pengerjaan yang kita lihat di depan kita untuk pemasangan debris pan yang terus terpasang hingga mengarah ke tikungan yang ke-14, 13, 12 dan akan terkoneksi di arah tikungan yang ke-11. Kemudian untuk pengerjaan yang masih dilakukan di bagian dari tikungan yang ke-15 menuju ke arah tikungan yang ke-16, seperti penanaman rumput ataupun dari kondisi saat ini masih dilakukannya penyiraman agar nanti bagian rumput di bagian sisi kanan menuju ke arah tikungan yang ke-17 akan tampak menghijau keseluruhan dari bagian area tikungan yang ke-15, 16 dan 17. Saat ini kita melihat di bagian area run up di tikungan yang ke-15 mengarah ke tikungan yang ke-16 di sini sudah sempurna. Kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini untuk kondisi terkini dari perbaikan sistem drainase yang berada di sisi kiri dari tikungan yang ke-16 menuju ke arah tikungan yang ke-17 saat ini sudah sampai di sini. Itu menandakan untuk bagian pengerjaan dari perbaikan sistem drainase sudah hampir rampung untuk saat ini, dan untuk pengaspalan lapis kedua akan dapat dilanjutkan hingga menuju ke arah tikungan yang ke-17. Oke teman-teman, kita selalu support untuk para pekerja agar tetap semangat menjalankan aktivitas dari perbaikan sistem drainase yang berada di sini. Baik, kita akan lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-17 mengarah ke area dari race control. Dan tidak lupa saya menyapa teman-teman untuk para subscriber ataupun para penonton setia dari channel ini. Semoga kalian semua tetap sehat selalu dan dimurahkan rezeki, dan tentunya dapat memberikan nafkah untuk keluarga dan sanak saudara yang lain. Oke, kita berada sekarang di bagian trek lurus, namun kita fokus di bagian pengerjaan dari proses pemasangan atap kerangka, yang dimana untuk konsep dari atap dari kerangka race control ini seperti dari lumbung padi yang merupakan salah satu lambang dari Kabupaten Lombok Tengah, yang dimana sejarah dari lumbung padi ini merupakan lokasi atau penempatan dari hasil bumi yang disimpan oleh para pria Sasak pada umumnya di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya untuk warga Kecamatan Pujut, dan nanti akan diperuntukkan sebagai kebutuhan pokok untuk 5-6 keluarga atau kepala keluarga yang berada di Kabupaten Lombok Tengah atau di Kecamatan Pujut. Baik, kita lanjut saja untuk melihat progres dari pengerjaan ataupun pengerjaan yang masih dilakukan, di mana untuk proses dari pelapisan material cor yang akan dilakukan di bagian titik pengerjaan di sini yang terus akan dilakukan. Untuk lapisan cor untuk saat ini sudah sampai di tahap lapis kedua. Kemudian kita akan menuju ke arah area dari medical center, di mana untuk area dari medical center ini untuk progres yang betul-betul sudah hampir rampung, di mana untuk pengerjaan dari kelistrikan ataupun dari pemasangan dinding, tembok ataupun dari kabel-kabel yang berada di atap dari area medical center ini sudah hampir keseluruhan terpasang. Kemudian untuk lapisan yang kedua di bagian dari perluasan area medical center ini terus dilakukan, di mana saat ini teman-teman bisa melihat di sini untuk bentuk dari rangkaian besi yang nanti akan sebagai pondasi untuk lapisan yang kedua akan terus dilakukan hingga nanti akan menyempurnakan bagian dari area medical center. Oke, kita akan lanjut saja untuk melihat progres ataupun pengerjaan terkini dari area pedok di keseluruhan. Di sini teman-teman bisa memperhatikan seperti proses pemadatan ataupun dari proses pengerukan dan pengerjaan persiapan lapis kedua di bagian dari pondasi area pedok, yang dimana untuk material atau logistik dari pedok untuk saat ini masih di perjalanan menuju ke arah sirkuit Mandalika. Oke, kita optimis untuk tetap melihat perhelatan akbar nantinya pada akhir tahun untuk World Superbike, kemudian di awal musim di tahun 2022 untuk sirkuit Mandalika. Semoga saja lolos homologasi di akhir bulan Juli dan di awal dari bulan Agustus nantinya.
Oke, kita akan lanjut menuju ke arah titik pengerjaan yang lain yang berada di tikungan yang pertama. Namun sebelum kita sampai di sana, di mana untuk progres saat ini di bagian dari trek lurus menuju ke arah ujung dari tikungan pertama di sini, seperti pengaspalan di bagian area pit out sudah dilakukan juga, seperti penanaman pipa paralel yang sebelumnya teman-teman ketahui sudah tertanam dan sudah tertimbun. Kemudian untuk lapisan area run off juga sudah dilakukan pengaspalan. Begitu juga untuk lapisan dari lapis kedua dari area trek utama yang sudah dilakukan semenjak tanggal 3 Juli yang lalu. Oke, kita akan perhatikan di sini untuk kondisi terkini dari pengerjaan pengeboran yang dilakukan di bagian tribun VVIP, yang dimana untuk saat ini prosesnya masih berlanjut untuk dapat menyelesaikan 68 titik dan dengan kedalaman 10 meter. Dan untuk teman-teman ketahui juga, untuk saat ini dari bebesian yang akan ditanam sebagai fondasi nantinya sudah siap dilakukan persiapan untuk dilakukan penanaman dari material besi sebagai pondasi dari tribun VVIP ini. Baik, kita melihat dari keseluruhan di sisi kiri atau tepatnya di bagian atas dari tribun, di mana untuk bagian dari tikungan yang pertama dari arah trek lurus menuju ke arah tikungan yang pertama menuju ke arah ke tikungan yang kedua, untuk progres seperti pemasangan dari concrete barrier ataupun dari pemasangan debris pan yang sudah terpasang dari tikungan ke-17 menuju ke arah tikungan yang kedua. Dan selain itu juga untuk penanaman rumput juga teman-teman bisa perhatikan sudah terlihat menghijau, ataupun dari garis curb yang sudah dilakukan pengeboran dan sedikit lagi akan diselesaikan sehingga nanti akan dapat dilakukan pengecetan di bagian dari garis curb. Dan teman-teman yang terlihat mencolok di sini untuk area dari gravel yang sudah dihamparkan dari tikungan yang pertama untuk menuju ke arah tikungan yang kedua sudah hampir keseluruhan dirampungkan, namun belum atau sedikit lagi untuk dilakukan penyempurnaan di sini agar nanti area gravel dari tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan yang kedua lebih terlihat rapi. Baik, kita turun lebih rendah sekarang untuk melihat kondisi terkini dari tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat. Seperti biasa, kita akan melihat dari sisi kanan mengarah ke dalam untuk melihat full dari progres sebelumnya dari tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat di sini. Teman-teman bisa memperhatikan di sini dari pemasangan concrete barrier dari tikungan yang kedua sampai dengan tikungan yang keempat sudah hampir sempurna untuk dilakukan pemasangan dari concrete barrier ataupun dari pemasangan debris pan yang sudah tersambung. Dan untuk area gravel juga di bagian sisi kanan dan kiri yang sudah dilakukan perataan dan tinggal sedikit lagi untuk penyempurnaan. Selain itu juga untuk pengaspalan lapis kedua juga sudah dilakukan di sini, ataupun dari pengaspalan bagian area run off di sisi kiri yang dilakukan untuk pengaspalan sudah rampung, dan bagian dari long left penalty juga di bagian sisi kanan sudah dilakukan pengaspalan. Dan saat ini kita sekarang tepat berada di sisi kiri dari tikungan yang ketiga, dan dimana kita akan menuju ke arah zona tengah. Untuk zona tengah ini teman-teman bisa perhatikan untuk tumpukan dari material dari sistem drainase yang berada di zona tengah. Untuk saat ini masih dalam proses penanaman. Selain itu juga untuk proses dari pembentukan badan jalur yang nanti akan digunakan sebagai akses keluar masuk para penonton ataupun dari kendaraan logistik ataupun material yang membawa beberapa material ataupun logistik untuk membangun resort di bagian zona tengah ini. Mengingat untuk resort yang berada di zona tengah sektor Mandalika untuk 10 tahun ke depan akan tetap dilakukan proses pembangunan. Baik, kita menelusuri dari jalur evakuasi di sini juga terlihat sudah terkoneksi. Kemudian kita akan menuju ke lintasan utama, di mana kita akan melihat progres dari tikungan yang kelima menuju ke arah tikungan yang keenam. Teman-teman bisa memperhatikan di sini untuk kondisi terkini dari proses pengecekan dari hasil pengaspalan masih terus dilakukan, dan teman-teman bisa memperhatikan juga untuk proses dari penempatan bebesian, yang dimana bebesian ini diletakkan di bagian trek utama yang dilakukan di pertengahan tikungan yang kelima menuju ke arah tikungan yang keenam oleh para pekerja agar nanti tidak dilalui oleh kendaraan umum ataupun kendaraan yang sembarangan masuk menuju ke lintasan utama.
Baik, kita menuju ke sini. Kita berada di bagian sisi kiri dari tikungan yang ke-6, di mana untuk debris span ataupun dari concrete barrier yang sedikit lagi akan terkoneksi keseluruhan, ataupun dari gravel yang sudah dihamparkan dari tikungan yang ke-5 menuju ke arah tikungan yang ke-8 sudah dilakukan. Namun untuk bagian sisi kanan dari area gravel di sini masih terlihat sama seperti dulu untuk bagian dari area dari perluasan area run off. Kemudian kita di sini juga melihat untuk area run off di sini juga sudah dilakukan pengaspalan sebelumnya, sudah 1 minggu yang lalu. Selanjutnya untuk progres di bagian sisi kanan seperti pemasangan debris span ataupun penanaman rumput dan concrete barrier sudah hampir keseluruhan diselesaikan. Dan di bagian sisi kiri juga kita pantau saat ini untuk pemasangan dari concrete barrier ataupun debris span dan pengungsian dari kelistrikan untuk genset nanti sudah mulai difungsikan ataupun dari progres dari pemasangan lampu penerangan di bagian tunnel yang kedua. Dan untuk bagian dari tikungan yang ke-7 menuju ke arah tikungan ke-8 untuk struktur atau bentuk dari lintasan terlihat menanjak. Setelah saya melihat dari pantauan darat untuk bentuk dari lintasan menanjak ke arah tikungan yang ke-8. Dan di sini untuk proses pengecekan masih tetap dilakukan hingga nanti akan mencapai untuk progres dari lapis ketiga yang akan dilakukan sesegera mungkin apabila untuk pengaspalan lapis kedua dapat diselesaikan dengan secepatnya. Baik, kita menuju ke arah tikungan yang ke-9 mengarah ke tikungan yang ke-10, di mana di sini untuk progres yang teman-teman ketahui dari sebelumnya seperti pemasangan debris span di bagian sisi kiri yang sudah terpasang untuk kerangka, tinggal dilakukan pemasangan dari jaring-jaring debris span yang akan dipasang di sini. Kemudian untuk penataan dari concrete barrier yang sudah terpasang di sini tinggal dilakukan pemasangan dari kawat barrier menuju ke arah tikungan yang ke-10. Selain itu juga untuk pengaspalan lapis kedua sudah dilakukan ataupun dari pengaspalan area run up juga sudah dilakukan. Dan yang terlihat di sini untuk hamparan gravel yang terlihat meluas ke arah sisi kiri, dan dimana di tikungan yang ke-10 di sini masih dalam proses perataan gravel. Dan yang terlihat di sini untuk beberapa alat berat masih melakukan proses dikerjakan untuk pengaspalan untuk bagian dari area run off di sisi kanan dari tikungan yang ke-12 sudah rampung pengerjaannya tadi siang pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan dimana untuk progres dari keseluruhan dari tikungan yang ke-12 menuju ke arah tikungan yang ke-13 di sini seperti pengaspalan di bagian area run off di sisi kanan ataupun dari pelapisan cairan frame coat yang sudah dilakukan di sini di bagian trek utama dari pertengahan tikungan yang ke
11 mengarah ke tikungan yang ke-12 untuk saat ini sudah dilakukan, dan ini menandakan bahwa untuk trek utama akan dilanjutkan kembali untuk pengaspalan lapis kedua menuju ke arah tikungan yang ke-14. Dan seperti inilah untuk kondisi saat ini dari hasil pengerjaan untuk hari ini, begitu hitam mengkilat di bagian area run up di sisi kanan dari trek utama tikungan yang ke-12 menuju ke arah tikungan yang ke-13. Baik, kita akan lanjut menuju ke arah titik pengerjaan yang lain yang berada di tikungan yang ke-13 menuju ke arah tikungan yang ke-14, di mana untuk progres di sini terlihat dari penanaman rumput yang sudah dilakukan di bagian sisi kiri. Kemudian untuk proses dari pengerjaan untuk area run up juga di bagian sisi kanan dari tikungan yang ke-13 menuju ke arah tikungan yang ke-14. Jadi di sini untuk dua dari alat berat seperti truk tangki yang sedang melakukan penyiraman agar nanti dapat dilanjutkan untuk pemadatan oleh alat berat dari vibrating roller yang berada di sini. Dan saat ini kita akan menuju ke arah sisi kiri dari tikungan yang ke-13, di mana untuk kedua pekerja di sini masih dalam proses pengecekan agar nanti untuk proses pengaspalan dapat dilanjutkan untuk lapis kedua menuju ke arah tikungan yang ke-14 di sini. Dan saat ini kita tepat berada di atas dari area rumput yang berada di sisi kiri dari tikungan yang ke-13 menuju ke arah tikungan yang ke-14 sudah terlihat menghijau. Dan saat ini kita akan melewati ke arah tikungan yang ke-14 untuk area rumput ini, dan selanjutnya kita akan menuju ke arah titik pengerjaan yang berada di surface road bagian kiri yang untuk saat ini dalam proses pengoneksian agar dapat dikoneksikan surface road bagian kiri di tikungan yang ke-14 menuju ke arah tikungan yang ke-15. Dan teman-teman bisa melihat di sini untuk proses pengerjaan seperti penghamparan dari subgrade ataupun dari pengerjaan untuk pemasangan dari debris pan di bagian sisi kiri ataupun dari penanaman pipa optik di bagian sisi kanan dari surface road bagian kiri di tikungan yang ke-14 menuju ke arah tikungan yang ke-15. Kemudian teman-teman bisa melihat di sini satu alat berat yang merupakan alat pengikisan dari aspal ataupun dari lapisan sabis yang tetap berlanjut melakukan aktivitasnya apabila lapisan aspal yang sudah dilakukan dan untuk lapisan sabis yang sudah dihamparkan tidak sesuai, maka alat inilah yang akan berfungsi melakukan pengikisan di lintasan utama ataupun dari surface road bagian kiri dan kanan di sirkuit Mandalika. Oke, setelah ini kita akan berputar untuk melihat dari bentuk dari alat berat yang dinamakan cold milling di sini. Kemudian kita akan melanjutkan untuk melihat progres yang lain yang berada di tikungan yang ke-15, 16 dan 17. Luar biasa untuk teman-teman yang masih menyimak durasi ataupun sajian video yang saya berikan untuk melihat progres terkini dari sirkuit Mandalika. Dan saat ini kita akan melihat untuk kondisi terkini dari tikungan yang ke-15, 16, tepatnya kita melewati dari lintasan utama di sini mengarah ke tikungan yang ke-17, dan sekaligus akan mengakhiri video ini di durasi akhir menuju ke arah tikungan yang ke-17. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share. Dan tanpa mengurangi rasa hormat untuk teman-teman para subscriber ataupun dari para penonton setia dari channel ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasih, salam MotoGP, dan jangan lupa jaga imunitas agar terhindar dari virus corona dan tetap menggunakan masker, jaga protokol kesehatan. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Sekian.